kita akan belajar tentang tujuan Tuhan menciptakan aku. Tujuan Tuhan menciptakan kita semua. Apa tujuan Tuhan untuk menciptakan kita? Hari ini kita akan belajar. Namun sebelum belajar, kita akan menyanyi bersama. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya. Sebelum belajar kita berdoa. Saat ini kami mau belajar. Tuhan Yesus tolong kami, tolong guru kami, tolong kami semua. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Mazmur 139. Mazmur 139 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat 14. Firman Tuhan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Itu firman Tuhan yang mengawali pembelajaran kita pada saat ini. Dalam pembelajaran ini, kita akan belajar tentang tujuan Allah menciptakan aku. Namun sebelumnya, apa tujuan dari pembelajaran kita pada saat ini? Yang pertama, menerima dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Anak-anak nanti akan menerima dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Yang kedua, mensyukuri keberadaan dirinya sebagai ciptaan Allah melalui doa dan nyanyian. Yang ketiga, menjaga dan merawat diri dengan baik. Itu 3 tujuan yang hendak kita capai dalam pembelajaran kita pada saat ini. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Apa tujuan Tuhan menciptakan aku? Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan punya tujuan. Tujuan yang pertama, supaya kita mengenal Sang Pencipta, atau untuk mengenal Sang Pencipta. Siapa pencipta kita? Tuhan Yesus. Tujuan yang kedua, Tuhan menciptakan kita adalah untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus. Yesus mau menjadi sahabat kita. Yang ketiga, tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk dikasihi Tuhan. Yang keempat, tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita
tadi sudah nyanyikan lagu ini, kita nyanyikan satu kali. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaannya. M-U-L-I-A, 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 untuk kemuliaannya. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Pertama kita akan belajar tentang mengenal Sang Pencipta. Perlu tahu bagaimana kita sebagai anak-anak bisa mengenal Sang Pencipta kita. Waktu aku dilahirkan ibuku, aku belum mengenal ibuku. Ibuku memberikanku makanan dan minuman yang bergizi sehingga aku dapat bertumbuh sehat dan bertambah besar. Ibu mengajarku berjalan dan berbicara, merasakan kasih sayang yang tulus setiap hari. Aku mengenal ibuku dari kasih sayang dan semua ajarannya. Waktu aku belum mengenal siapa diriku, setiap hari ayah mengajariku berdoa kepada Tuhan. Ayah selalu menyebut namaku dalam doanya. Ayah memohon berkat kepada Tuhan untuk diriku. Ayah juga menasehatiku agar menaati perintah Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa atas kehidupanku. Ayah membacakan Alkitab untuk aku dan keluargaku. Dari Alkitab, aku pun mengenal siapa Tuhan. Tuhan mencipta dunia dan segala isinya. Tuhan juga menciptakan diriku seperti ini. Tuhan mengasihi dan memberkati masa depanku. Ayah dan ibuku memberi contoh cara mengasihi, agar aku menyayangi semua yang aku temui dan bersikap sopan kepada siapa saja. Ayah dan ibuku mengajari aku mengampuni dan memaafkan apabila ada orang yang berbuat salah kepadaku. Juga belajar minta maaf kepada orang lain apabila aku berbuat salah. Dari keluarga, aku mengenal Maha Pengasih. Aku mengenal Tuhan Maha Pengasih. Aku membacanya dari kitab suci. Aku dikenal untuk mengenal Penciptaku yang agung. Ternyata seperti itu kita bisa mengenal Sang Pencipta kita. Yang kedua, Tuhan mencipta kita untuk menjadi sahabatnya. Ada satu sobatku yang setia. Tahu lagunya, ayo nyanyi ya.
menjadi sahabat kita. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Ada seorang dalam Alkitab, yaitu Abraham, selalu berbicara dengan Tuhan setiap hari, seperti dua orang sahabat yang saling bercerita. Suatu saat Tuhan hendak menghukum Sodom dan Gomora. Mereka adalah bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Setiap saat mereka berbuat dosa kepada Tuhan, itu sebabnya Tuhan hendak menghukum mereka. Tetapi Abraham berdoa dan berkata kepada Tuhan. Abraham memohon agar Tuhan mengasihi bangsa itu. Terlebih jika masih ada orang yang benar, yang hidupnya menaati perintah Tuhan. Tetapi karena di sana tidak ada orang taat kepada Tuhan, itulah sebabnya Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Tuhan menghukum Sodom dan Gomora karena orang di sana tidak taat sama Tuhan. Mengapa Abraham bisa berbicara kepada Tuhan seperti itu? Karena Abraham itu hidup benar dan menjadi sahabat Tuhan. Hidupnya mengasihi Tuhan seperti seorang sahabat. Setiap hari ia akrab berbicara dalam doanya kepada Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan berarti ia selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satu cara kita untuk dekat dengan Tuhan, salah satu cara kita untuk akrab dengan Tuhan adalah berdoa dan membaca Alkitab. Mau akrab dengan Tuhan, mau mengenal Tuhan lebih dalam, ayo anak-anak, kita selalu berdoa dan membaca Alkitab. Menjadi sahabat Tuhan berarti menaati perintahnya. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu janji Tuhan. Kalau saya dan anak-anak mau menjadi sahabat Tuhan, satu perintah Tuhan, lakukan apa yang diperintahkan. Apa perintah Tuhan Yesus yang paling banyak kita dengar adalah mengasihi sesama. Dengan mengasihi sesama berarti kita mau menjadi sahabat Tuhan. Kita mau belajar apa yang harus kita lakukan sebagai sahabat Tuhan. Satu, mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Itu diajarkan dalam doa Bapa kami. Meminta maaf kepada orang yang aku sakiti. Mendoakan orang lain agar Tuhan mengasihi mereka. Dan murah hati dan membagikan apa yang kumiliki serta menghormati orang tua. Mengasihi orang lain seperti mengasihi Tuhan. Menghormati orang tua. Ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan ketika anak-anak mau menjadi sahabatnya, ketika Pak Guru dan semua orang mau menjadi sahabatnya adalah mengasihi. Itu pembelajaran kita hari ini. Itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Masih ada dua tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia. Kita akan pelajari pada hari akan datang. Pada minggu depan kita akan pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan pelajaran ini boleh anak-anak mengerti. Tetap semangat belajar di rumah. Selalu berdoa dan membaca Alkitab karena kita adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersukacita, kami bergembira karena Tuhan mau menjadi sahabat kami, karena Tuhan mau menjadi teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami untuk senantiasa taat kepadamu. Ini doa kami dalam nama
nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.